Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Breaking News Berita 1 dan saat ini saya sudah bersama dengan Kapten Hanafi yang merupakan seorang pilot. Selamat sore Kapten Hanafi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sore Mbak. Iya, Kapten Hanafi, kita sudah mengetahui perkembangan terbarunya adalah 95% yakin bahwa serpihan yang ditemukan di Pangkalan Bun dan juga ada 6 jenazah, 3 sudah dievakuasi, itu diperkirakan adalah bagian dari QZ8501 milik AirAsia. Nah, yang mungkin kembali kita menjadi pertanyaan atau membayangkan bagaimana ketika pilot itu sedang menerbangkan, apa yang kira-kira terjadi sejak ia melakukan lepas landas dari Bandara Juanda Surabaya sampai ke titik di mana ia hilang kontak dan saat ini menjadi titik di mana serpihan-serpihan itu ditemukan. Untuk kami pada saat after take-off, baik itu cuacanya berawan, hujan, atau normal, sesuai dengan peraturan atau dengan prosedur, kita mempunyai airways. Pada saat take-off, kita mengikuti airways yang ada atau jalur penerbangan yang ada. Sejauh ini, kalau seandainya cuaca itu jelek, kita harus menghindar dari cuaca tersebut, dan kita harus minta izin sama menara pengawas, dalam hal ini kontrol atau radar, di mana biasanya kita avoid ke kiri atau ke kanan. Dan pada saat posisi tersebut, kalau yang dinamakan atau yang diberitakan sejauh ini atau sebelum ini 8 menit itu pasti posisi masih dalam keadaan climbing. Masih dalam tahap take off, belum sempurna ya? Masih ke dalam tahap naik atau climbing. Dan menurut saya, logika kalau cuma 8 menit, 8 dikalikan 7 itu baru sekitar 50 atau 60 nautical mile. Dan itu sangat-sangat pendek sekali, sangat dekat sekali. Sedangkan jarak dari Surabaya sampai ke lokasi yang kita ketahui ini sekitar Tanjung Pandan, itu jaraknya jauh sekali. Jadi kemungkinan lebih dari yang sudah diberitakan sebelumnya 7 atau 8 menit. Menurut saya seperti itu. Kalau Anda sendiri sebagai pilot membaca fakta yang kita ketahui adalah pilot terakhir membuat kontak mengatakan minta izin untuk ke kiri dan naik 38.000. Itu kira-kira apa penyebabnya, Kapten? Kalau untuk ketinggian, sebelum kita berangkat pun kita sudah report ke briefing office atau ke tower. Intended level kita 36.000 atau 38.000. Biasanya itu mereka akan mengatakan approve atau standby. Kalau sudah approve berarti kita clear untuk climb ke 380 atau 38.000. Selama perjalanan menuju ke angka 38.000 tersebut, kita pasti akan melalui yang namanya tahapan-tahapan awan-awan misalnya seperti cumulus atau cumulonimbus atau mungkin ada thunderstorm di situ. Pada saat fase-fase tersebut, climbing tersebut kita akan lakukan terus. Pada masa tersebut kita akan melalui tahapan-tahapan ataupun kondisi awan seperti tadi, yang mana kita perlu hindari. Kalau perlu kita hindarinya sampai jauh sekali. Bahkan kadang-kadang bisa 50, 60, 70 nautical mile kita bisa menghindari. Dan biasanya pihak menara pengawas atau radar, mereka mengizinkan selama jalur tersebut tidak padat dan tidak mengganggu jalur orang lain. Jadi kira-kira kalau dari pengalaman Anda membaca fakta yang kita ketahui, memang benar ada sesuatu di depan pesawat AirAsia ini sehingga pilot meminta izin untuk ke kiri? 99% saya pastikan pasti ada. Karena apa? Karena sekarang ini cuaca hujan di mana-mana. Dalam en route maupun kita ke destination itu bad weather selalu ada di mana-mana, thunderstorm di mana-mana. Jadi saya yakin beliau pasti menghindar cuaca tersebut. Sejauh tersebut dia menghindar, apakah totally bisa avoid dari awan tersebut? Nobody knows. Tapi yang jelas kalau memang sudah terjebak di kondisi awan seperti itu, kita sulit menghindar. Mau tidak mau kita harus tembus, tapi kita cari di mana letak awan tersebut atau kondisi awan tersebut yang sekecil-kecilnya resiko tersebut, seringan-ringannya. Misalnya di radar pesawat kita kan ada warna kuning, hijau, bahkan sampai magenta. Itu sudah parah sekali atau kondisi awannya sangat-sangat parah sekali. Dan itu kita perlu hindari. Jadi sebenarnya bisa dilalui tetapi kita cari celah yang paling aman. Cari celah yang ringan awan tersebut sehingga goncangannya atau bantingannya tersebut tidak terlalu mengkhawatirkan bagi diri kita sendiri, pesawat, apalagi penumpang. Kapten Hanafi sendiri pernah melalui awan cumulonimbus itu? Sangat-sangat sering, karena itu memang sudah hal-hal yang kita temui setiap saat, terutama pada saat musim hujan seperti ini, pasti ada. Apa yang akan dialami oleh pesawat ketika melalui awan itu?
Kita akan mengalami guncangan yang sangat berat, sangat besar guncangan tersebut. Jadi di setiap pesawat saat ini, semua pesawat dilengkapi dengan weather radar. Dan di weather radar tersebut kita bisa pilih mana celah-celah yang kosong, baik itu warnanya yang hijau atau yang putus-putus, intermittent atau in out seperti itu. Kita pilih yang seperti itu. Di samping itu secara teknis kita juga harus mengurangi kecepatan kita. Harus dikurangi kecepatan kita. Apa yang terjadi kalau kecepatannya tetap sama? Untuk gambarannya sebagai orang awam saja, kalau misalnya kita bawa mobil di jalan yang rusak dengan speed 100 km, apa yang akan kita rasakan? Lebih keras. Maka dan bahkan akan mungkin terbalik ya? Mungkin terbalik atau mental mobilnya. Begitulah pesawat juga sama. Jadi setiap pesawat itu sudah dirancang namanya VB atau turbulent speed, di mana itu harus kita pasang. Speed tersebut berbeda-beda berdasarkan tingkatan ketinggian. Makin tinggi speednya berbeda. Ada tahapan ketinggian tersebut. Di mana sebelum kita masuk ke cuaca yang buruk tersebut, kita harus mengurangi speed kita masuk ke dalam speed kategori pesawat tersebut di mana bisa menerima guncangan itu. Oke, kemampuan seperti ini itu memang dimiliki oleh semua pilot atau kalau berdasarkan pengalaman Anda dipelajari setelah melalui awan-awan itu dalam jam terbang Anda yang bertambah dari tahun ke tahun? Itu bukan dipelajari, tapi sudah ada ketentuan. Namanya limitation speed untuk turbulent speed itu sudah ada. Jadi sebelum memasuki awan yang katakanlah yang besar ataupun yang aktif seperti itu, kita harus mengurangi speed, namanya turbulent speed tadi, sehingga pada saat kita masuk ke awan yang buruk tadi, pesawat kita sudah siap untuk menerima keadaan itu. Dan biasanya seperti itu safe. Ya. Berapa lama biasanya mungkin kalau dari pengalaman Anda masuk ke dalam awan itu berapa lama akan mengalami goncangan? Itu relatif, tergantung dari besarnya awan, jaraknya, luasnya awan tersebut, kita bisa lihat dari weather radar tersebut. Dan pesawat harus tetap dalam keadaan speed yang lambat sampai akhirnya keluar dari awan itu? Betul sekali. Nah, masalah rutenya atau track tersebut, kita harus minta izin lagi kembali tadi ke menara pengawas atau ke kontrol, di mana kita avoid atau menghindar sekian puluh mil, bahkan kalau perlu sampai 50-70 nautical miles, kalau memang dibutuhkan, tidak ada jalan lain, no way out, terpaksa kita harus minta izin ke sana untuk menghindari awan tersebut. Nah, kalau saat ini kita menemukan kondisinya ada serpihan-serpihan potongan-potongan yang diduga pesawat ada di Pangkalan Bun. Kira-kira kalau dalam analisa Anda, Kapten, bagaimana posisi pesawat itu jatuh ke bawah? Posisi jatuh ke bawah tersebut itu melalui tahapan ya tentunya. Tidak mungkin serta-merta pada saat nabrak awan langsung jatuh seperti itu tidak mungkin. Jadi dia akan melalui satu tahapan. Tahapan tersebut yang mana kondisi tersebut memang sangat-sangat buruk atau worst condition. Di mana si pesawat tersebut atau si pilot ini sudah tidak bisa menghindar lagi. Karena kalau istilah kami adalah nabrak tembok. Jadi there is no way out. Sehingga pada saat pesawat itu menabrak awan tersebut, guncangan yang sudah akan diterima sudah kita bayangkan, sudah kita antisipasi, ini besar sekali. Sebelum hal itu terjadi, kami biasa memasang fasten seatbelt on. Fasten seatbelt on sehingga pramugari di belakang juga sudah siap mengatakan bahwa penumpang harap duduk kembali, masang tali pengikat kursi Anda karena guncangan ini keras sekali. Itu sudah disiapkan dari sebelum masuk ke dalam awan. Betul sekali. Kalau kemudian jatuh di dalam awan itu, adakah waktu yang dimiliki oleh pilot untuk melakukan atau mengirimkan distress message atau mayday seperti yang dikatakan sejumlah orang? Kami harap seharusnya ada. Seharusnya ada karena dari ketinggian 32.000 itu seharusnya ada waktu untuk proses tersebut tidak serta-merta seperti contohnya misalnya kita dalam keadaan perang, pesawat itu ditembak oleh musuh langsung meledak seperti itu. Tentunya tidak seperti itu. Karena pada saat proses masuk bad weather, kita kena goncangan yang keras sekali. Biasanya kalau kita menghadapi awan kondisi seperti itu, kita tidak pernah mengatakan mayday atau pen. Jadi apa yang karena hal itu adalah suatu hal yang biasa. Masuk awan, masuk cuaca buruk itu hal yang biasa. Kita menggunakan kata pen atau mayday itu apabila memang kita kondisinya sudah sangat buruk. Artinya dua mesin mati. Mau tidak mau
dengan menggunakan baterai yang ada sisanya sekitar 30 menit ke depan, kita masih bisa komunikasi dengan radio komunikasi nomor 1 yang dimiliki oleh setiap pesawat. Kita masih bisa menggunakan distress message tadi, Mayday, 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 this is call sign apa, kontrol atau tower kemana, dan biasanya kalau kita di tengah lautan atau di luar outer space, kita menggunakan frekuensi tersendiri. Frekuensi tersendiri itu bisa ditangkap oleh semua pilot yang ada di situ. Jadi semua pilot bisa mendengar bahwa ada satu pesawat dengan call sign anu posisi di sini dengan ketinggian sekian, jarak dari anu ke posisi dia disebutkan juga semuanya dalam keadaan distress, dalam keadaan bahaya. Tapi ini tidak diketahui, tidak ada. Berarti kondisinya pertama dianggap tidak terlalu membahayakan. Karena biasa kan ya. Nah, dalam kurun waktu yang sangat singkat seperti itu, terjadi sesuatu yang tidak diharapkan atau tidak diduga, sehingga sang pilot tidak sempat menggunakan kalimat Mayday Mayday tadi. Nah, itulah yang terjadi. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya, Kapten. Pemirsa, tetaplah bersama Breaking News, kami masih akan kembali saat lagi.